Natalan hari kedua di rumah keluarga tante aku di Loa Bua, Samarinda. Hai guys, Karena kemarin kita udah janjian sama tante aku kalau hari ini tuh kita mau pergi Natalan hari kedua di rumah tantenya tante aku di Loa Bua, Samarinda. Jadi ini tuh sekitaran jam setengah 11-an karena kita janjiannya itu mau pergi jam 10, cuman karena di kosan aku itu airnya lagi mandet jadi kita telat banget. Kita udah tiba di rumah tante aku, cuman tante aku tuh lagi beberes. Di sini sambil liatin para bocil-bocil bermain, aku juga tungguin tante aku untuk siap-siap. Nah, ini adalah salah satu adik sepupu aku. Dia itu anak terakhir dan cuman dia aja yang cewek. Tapi luar biasa, dia itu mengalahkan para lelaki karena dia itu tomboy banget, guys. Gak ada satu orang pun yang dia takutin. Di sini rumah tante aku tuh berdekatan banget dengan gereja Toraja Loajanan Samarinda, bahkan depan rumah. Sedangkan jarak dari rumah tante aku ke kosan aku itu kurang lebih 10 sampai 15 menit kalau macet. Nah, di sini para bocil-bocil yang lalu lalang itu mereka masih pergi bertamu. Sedangkan kalau bocil ini aku suka tanya-tanya sama dia soalnya dia itu kooperatif. Setiap aku bertanya sama dia. Nah, sedangkan bocil aku satu ini dia itu cuman taunya lompat sana lompat sini ke girangan. Biasanya orang main bola itu saling tendang-tendangan ya kan. Dia itu malahan lompat-lompat. Nah, untuk geng-geng yang ini mereka itu lebih antusias untuk belajar naik sepeda. Nah, tuh kan dia itu malahan lebih suka lompat-lompatan ketimbang mau jalan. Di sini karena setelah beberapa menit kita udah siap-siap dan Pak suami manasin mobilnya tante aku dan saatnya kita berangkat. Sebenarnya jarak dari rumah tante aku ke rumah tantenya itu nggak terlalu jauh karena dari Loajanan ke Loa Bua itu kurang lebih 10 menit kalau kita naik mobil. Dan kita harus melewati jembatan Mahulu tuh besar banget dan tinggi banget sumpah. Tapi untuk jembatan yang ini dia itu dikhususkan untuk dilalui sama mobil-mobil yang kapasitasnya itu besar. Akhirnya kita udah tiba di rumahnya tantenya tante aku. Selama aku datang merantau di Kalimantan udah 1 tahun, aku udah 2 kali datang bertamu Natalan di rumahnya tantenya tante aku. Dan menu yang nggak boleh ketinggalan adalah tape beras karena tantenya tante aku suka banget buat tape dan ternyata di sini juga ada dodol, guys. Sumpah ini tuh dodolnya enak banget, gak ada duanya. Tuh sampai nggak berhenti cemilin dodol ini saking enaknya. Sumpah. Soalnya tahun kemarin tuh tantenya tante aku nggak bikin dodol, yang dia bikin cuman tape beras. Tapi katanya tahun ini dia bikin dodol dan tape beras alias tape ketan kayak gini yang warnanya hijau. Semua para tamunya tuh doyan banget sama tapenya dan dodolnya yang pastinya soalnya enak banget. Kali ini aku makan dodol itu nggak enek soalnya manisnya tuh pas dan teksturnya tuh nggak halus, nggak gimana ya, nggak benyek. Dia tuh enak banget. Pokoknya aku nggak bisa kategorikan, nggak bisa menjelaskan yang gitu. Pastinya untuk menu beratnya itu bakso ini tuh bakso paling endulita paling recommended. Pokoknya asli masih Pak Masapau udah maracak inang tae dua. Karena baksonya itu nggak benyek, nggak lembek, dia itu kenyal, krenyes, keres gimana ya, pokoknya enak. Karena untuk adonan dagingnya itu lebih banyak ketimbang adonan tepungnya, jadi enak teksturnya. Sampai Pak suami tuh nambah 2 kali, guys. Kalau di rumahnya tantenya tante aku tuh menu paling andalan yang pertama adalah tape beras, dodol dan bakso. Itu aja yang aku paling kejar-kejar di tempat asli ini mah enak banget. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada tantenya tante aku, terkhusus juga buat tante aku karena sudah mengajak aku datang untuk bernatalan di keluarganya. Enak banget. Padahal di sini tuh ya kita itu minim banget keluarga, cuman satu aja keluarga aku, adiknya mamah aku. Tapi kalau dia mau kemana-mana, apalagi masalah makan, dia itu selalu update dan selalu ngajakin aku. Dan di sini juga aku campurin dengan keripik melinjo yang katanya itu obatnya asam urat. Aja nggak ada yang namanya asam-asam urat ya Tuhan. Nah, ini bocil juga doyan banget sama baksonya alias pentolannya, jadi aku tuangin aja. Cuman baksonya nggak ada minyak, 1 mangkok full. Kalian bisa lihat sendiri dia itu yang ngabisin sendiri. Terus guys, Pak suami juga doyan banget, katanya ini bakso enak banget. Pak suami tuh baru pertama kali datang bertamu di tempat ini karena untuk tahun kemarin itu Pak suami lagi kerja jadi nggak datang di sini. Dan di sini kita udah selesai makan dan yang terakhir itu tuan rumah alias tantenya tante aku bagiin ampau sekitaran 20.000 per anak. Nah, untuk yang tahun kemarin itu 30.000 per anak soalnya mereka diwajibkan untuk menyanyi. Kalau tahun ini nggak ada jadi mereka real langsung dikasih
dikasih 20.000 angpau. Ya, bersyukur banget, luar biasa. Terima kasih. Dan bocil juga baru pertama kali dapat angpau di tahun ini. Kalau tahun kemarin itu kurang lebih mau 100 ribuan. Karena tahun kemarin ibadahnya di Gereja Toraja, jadi para bocil-bocil ini langsung cus pergi ke rumah-rumah tetangga untuk bernatalan. Sedangkan tahun ini kita natalannya itu di Kibai, dan kita di sana nggak ada sama sekali yang dikenal kecuali cuma satu tante aja. Jadi Geva nggak dapat ampau sebanyak tahun kemarin, ketimbang para bocil-bocil yang punya adik sepupu aku, mereka itu sampai dapat 100 ribuan per orang. Di sini kita udah pulang dan Pak suami juga langsung nutupin garasi mobilnya om aku, dan terakhir kita itu dikasih Pak Putu. Ulala, udah puas makan bakso masih dikasih lagi Pak Putu. Semoga tahun depan kita sehat-sehat semua, bisa dikasih kesempatan lagi sama Tuhan untuk berkumpul Natalan bareng-barengan. Oke, sampai di sini dulu. See you next time. Bye bye.